Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Kali ini gue Aldi sendirian aja nih untuk membuat episode spontaneo ya. Hari ini gue ngetek tanggal 9 Juni. Pas banget ketika penunjukan atau peresmian pelatih ya. Setelah Simone Inzaghi memutuskan hengkang ke Al Hilal, Inter akhirnya sudah meresmikan Christian Chifu sebagai pelatih Inter mulai hari ini sebenarnya kan, dan pertandingan pertamanya akan menghadapi Monterrey kalau nggak salah di FIFA World Cup 2025 ini, FIFA Club World Cup sorry. Nah, sebenarnya berita ini atau rumornya kan udah dari semingguan yang lalu lah ya, pokoknya setelah Inzaghi diresmikan ya langsung kan rumornya antara Cesc Fabregas, Cifu, terus ada Palladino juga. Tapi Palladino atau satu lagi siapa gue lupa namanya. Ya pokoknya intinya ya pilihan pertama Cesc Fabregas gagal karena Pak Mirwan Suarso itu langsung ngeblok jalannya, sehingga ya Cesc Fabregas harus tetap melatih Como. Satu-satunya pilihan untuk Fabregas bisa ke Inter ya dia harus mutus kontraknya sendiri gitu kan, nggak bisa Inter bajak gitu aja. Kemudian ya menurut Inter memang pilihan paling cocok untuk keadaan Inter saat ini ya Christian Cifu. Gue pun ya setuju aja sebenarnya. Cuman ini mungkin akan sama seperti keadaan atau kejadian ketika Inzaghi menggantikan Conte gitu. Nah BTW ya sebelum melanjutkan pembahasan Cifunya ya, gue mengapresiasi dulu untuk Simone Inzaghi untuk ya kurang lebih 4 tahun ya setelah tinggalkan Conte. Untuk 4 tahunnya ini ya bersama Inzaghi Inter menjadi tim yang lebih enak ditonton pastinya, secara permainan enak ditonton, secara hasilnya juga bagus, dimana ia menjadi pelatih dengan poin per game atau ya poin per game terbesar saat ini untuk pelatih-pelatih yang pernah melatih Inter ya, di atasnya Jose Mourinho bahkan dengan 2,14 poin per game dari 217 pertandingan resminya gitu. Jadi episode kali ini ya mungkin setelah bahas Inzaghi di awal, nanti gue juga bahas si penunjukan Cifunya ya. Jadi ini karena sifatnya spontaneo ya, jadi gue sambil ngelihat contekan gue di laptop, jadi mungkin pace-nya akan nggak cepet gitu, akan lama karena gue harus nengok sini dulu baru terus ngomong lagi ke kalian. Jadi tolong dimaklumi aja ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin baru nonton Pinball, ya ini Pinball biasanya sebenarnya kita berempat atau berlima kita ngobrolin tentang Serie A, cuman karena ini lagi nggak bisa syuting bareng-bareng dan kebetulan gue cuman bahas Inter doang, jadi gue ngomong sendiri di sini. Tapi kalau teman-teman mau ngobrol sama tifosi Serie A lainnya juga bisa, di kolom deskripsi kita ada link link grup WhatsApp. Teman-teman bisa gabung ke sana, udah ada beberapa ya, ada ratusan member lumayan. Jadi bisa saling bertukar pikiran. Terus untuk teman-teman yang mau support channel kita juga agar bisa lebih sering syuting lagi, bisa sering lebih berkembang lagi, bisa melalui link Saweria di kolom deskripsi ya. Nanti itu mungkin udah lama nggak kita bacain juga support atau komen-komen dari kalian, tapi one day ketika kita ngumpul lagi mungkin minggu ini atau minggu depan kita bacain teman-teman yang udah ngasih supportnya. Oke, balik lagi ke Inzaghi ya. Inzaghi ya tadi seperti gue bilang 217 pertandingan, 2,14 poin per game, dan di Inter ya kita tahu sendiri udah beberapa banyak ya, kita bisa bilang banyak lah piala yang sudah diberikan. 1 Scudetto, terus kopanya itu berapa ya, 2 atau 3 ya, gue sambil buka ya. Kopanya itu 2, Super Kopanya 3, dan ya ini memang tidak masuk hitungan trofi, tapi ya 2 kali final Liga Champion gitu, walaupun dua-duanya gagal gitu. Tapi ya pelatih siapa lagi kira-kira yang mungkin ada ya mungkin zaman-zaman dulu ya, ini kan Inter udah 7 kali masuk
bukan 7 kali malahan, gue lupa deh. Pokoknya Inter sudah beberapa kali masuk final UCL, tapi ya salah satunya Inzaghi yang sudah berhasil membawa Inter lebih dari 1 kali masuk final. Ya, mungkin waktu ketika zamannya yang era-era Grande Inter, Helonia Herrera ya yang jadi pelatihnya, itu ya sorry aja gue nggak langsung ngeriset, dan gue lupa inget juga kalau pengetahuan yang udah sepuh gitu, ya sorry aja, maklum gitu. Cuman ya kita tahu dia bakal ngelatih Al Hilal dimana secara squad ya Al Hilal sebenarnya punya beberapa pemain yang pernah main di Serie A dan pemain-pemain yang bagus juga sebenarnya ya. Ada kayak ya well known names ya. Ini gue sambil ngecek matchnya terakhirnya ini ya, match terakhirnya Al Hilal, main siapa aja yang gue ingat sih, jelas kipernya ya si Bono, terus Kolibali masih di situ juga kan ya, Kolibali, terus Ruben Neves masih nggak ya? Ruben Neves dulu kan sempat ada Neymar juga, cuman Neymarnya udah cabut. Oh, Milinkovic Savic, mantan anak didik dia juga di sana. Terus Aldosari, pemain timnas Arab Saudi gitu. Kolibali masih ada, dan bukan mantan sih sebenarnya, hampir menjadi pemain Roma itu Malcolm. Ya nama-nama lain juga masih ada tuh, kalau Alexander Mitrovic. Terus kalau nggak salah si Cancelo, pernah nggak sih Cancelo ke Al Hilal, gue lupa deh. Tapi gue search dulu, tersalah sebut lagi gue Cancelo Al Hilal. Tapi sekarang udah nggak ya? Cancelo masih sih, tapi udah di thank you in ya. Cancelo Al Hilal masih kayaknya ya. Ya jadi nama-nama ini sih sebenarnya yang akan dilatih Inzaghi. Nah menariknya Inzaghi Al Hilal juga akan berpartisipasi di FIFA Club World Cup. Walaupun nggak segrup sama Inter, cuman masih ada kesempatan untuk bisa ketemu sama Inter nanti ya. Dia akan dia segrupnya sama Salzburg, Madrid. Satu lagi ada Pachuca bacanya gitu, klub kalau nggak salah Meksiko ya, Argentina gitu. Meksiko sih kayaknya udah namanya. Ya dari ini kan satu grup diambil dua. Al Hilal, Real Madrid, oke lah Madrid lolos yang di grup ini gitu. Cuma lawan Salzburg masih 50-50. Jadi kayaknya apalagi dengan pelatih kapasitas Inzaghi gitu. Ya sebelum di Inter dia juga di Lazio kan punya pemain yang sebenarnya terbatas juga gitu. Nah ini di Al Hilal gua rasa sih ya mirip-mirip sih secara skill individunya dengan Lazio, cuman ya banyak kan udah agak uzur ya pemain-pemain yang bagus di klubnya sebelumnya gitu, tapi udah lewat masa prime time gitu. Cuman ada Milinkovic Savic sih kayak masih jadi senjatanya dia ya. Oke, terus kalau masalah omongin Inzaghi juga nggak bisa kita, karena waktu dulu gue inget ini sih sebenarnya perasaan yang sama ketika gue mendengar Cifu ditunjuk. Ini perasaannya dan pesimisnya agak-agak mirip gitu. Ketika Conte cabut kan gak lama kemudian yang masuk Inzaghi. Nah ketika itu Inzaghi kan menurut gue pelatih kayaknya belum sukses amat gitu di Lazio. Oke lah, di Lazio dia Primavera pernah juara, terus itu Copa apa ini ya gue lupa, enggak, Super Copa, terus sama di Copanya ya dua kali. Primavera 2 kali, terus Copa 2 kali, Super Copa 1 kali gitu. Jadi memang di Primavera dia udah cukup proven gitu membawa Lazio. Tapi dia di Lazio-nya hanya Copa aja gitu. Walaupun ngalahinnya itu Juventus apa Atalanta ya? Juventus sih ingat gue. Ya walaupun ngalahin Juventus gitu. Cuman secara track record dibandingkan Conte saat itu ya memang membuat gua termasuk ya mungkin para fans Inter juga anjir nih, dari Conte pelatih juara ke Simone Inzaghi gitu. Tapi ternyata
otherwise maksudnya ya hasil yang diberikan Inzaghi lebih bagus dibandingkan Conte. Di musim pertamanya tuh Conte kalau nggak dapat gelar apa ya, runner up doang, runner up Europa League, Serie A, Coppa juga enggak ya kalau nggak salah ya. Intinya nggak dapat piala, tapi di musim kedua baru dapat Scudetto. Nah ini Inzaghi di musim pertamanya udah langsung ngasih Coppa kan. 2021-2022 itu udah Coppa sama Super Coppa gitu. Jadi oke lah baru Coppa gitu, tapi ya udah ada progresnya gitu, dan secara permainan sudah lebih bagus dibandingkan era Conte. Padahal dengan pemain yang banyak pada cabut gitu, Lukaku, Hakimi segala macam, tapi dia bisa mengisi itu dengan pemain-pemain seadanya gitu. Walaupun udah banyak yang bilang ya ini skuadnya udah dibangun oleh Conte, sama seperti ya sekarang Patrick Kluivert kan, skuadnya udah dibangun era STY gitu. Jadi Kluivert tinggal menyempurnakannya. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya. Inzaghi sudah dapat peninggalan dari Conte, Inzaghi tinggal bukan menyempurnakan, mengembangkannya gitu dengan lebih lebih attacking, lebih offensif dan lebih fluid dan lebih sering build up dari bawah juga kan di zaman Inzaghi ball gitu kan sebutannya. Nah ini balik lagi ke Cifunya ya. Cifu di sini juga setelah untuk menggantikan Inzaghi ya sama perasaan gue. Anjir, dari Inzaghi yang sudah mulai proven melatih di Inter, jadi ke Cifu yang belum punya trofi apa-apa nih selain trofi Primaveranya gitu. Di Serie A juga baru ngelatih Parma 13 pertandingan. Ini langsung ditunjuk jadi pelatih klub sebesar Inter. Pasti adalah keraguan di situ apakah ini sudah pantas, sudah layak. Ya cuman ya ini manajemen Inter sudah menunjuk, berarti ya mereka udah mengkalkulasikan segala mungkin kemungkinan ya. Ya setelah gagal mendapatkan Cesc Fabregas, ya menurut mereka ini yang paling terbaik gitu. Ya secara gaji cuma 2 juta. Secara lingkungan dia sudah mengenal lingkungan Inter gitu. Mungkin dengan manajemen udah oke lah. Dan ya karena udah pernah beberapa musim di Primavera juga kan, bahkan bukan dari Primavera, dari U17-nya juga udah pernah deh kayaknya. U17-nya dari bawahnya lagi bahkan gitu. Jadi secara profile ya kalau emang butuh cepet BU gitu ya ini pilihan yang paling oke gitu, daripada harus gaming lagi dengan manggil Opa Ranieri lagi gitu, atau Jose Mourinho gitu, atau mau yang lebih nama-nama De Zerbi, tadi gue lupa tadi De Zerbi, Palladino gitu. Ini nama yang agak bukan common sih ya mungkin mudah dimengerti juga akhirnya oleh fans Inter. Christian Cifu legend Inter, terus treble winner sama Inter. Ya itu mungkin pemikiran manajemen juga ya. Ya teman-teman juga mungkin agak skeptis ya karena udah banyak contoh-contoh yang gagal gitu. Pirlo ngelatih Juventus ya gitu-gitu aja, mungkin secara permainan bagus gitu cuman ya hasilnya nggak ada nih. Terus Milan lebih banyak lagi ya, Clarence Seedorf, Gattuso, Filippo Inzaghi, almarhum Mihailovic. Ini tim-tim yang meng-hire pelatih yang lumayan sangkatan gitu kan ya, Inzaghi, Gattuso, terus dengan Cifu ya katanya nggak beda jauh lah, Cifu agak di bawah dikit gitu. Tapi gue ngeliat ada kemiripan sih atau kesamaan dengan Simone Inzaghi, yaitu Cifu ini juga berawal dari bawah dulu gitu, dari Cifu itu dari berapanya Inter ya. Cifu itu dari Inter Youth, bahkan dia dari 2018 terus ke selanjutnya ke Inter U17, 2019-nya 18, terus ke Youth League, Primavera, baru ke Parma kan. Jadi sama dengan Inzaghi, yang Simone Inzaghi maksudnya yang berawal dari klub
muda dulu gitu. Ya oke lah, sekolah pelatihannya sama mungkin ya di yang apa terkenal itu Conversiano gitu. Cuman ya medannya ya harus benar sih, jalurnya harus dari tim youth dulu. Jangan kayak Gattuso ya, Gattuso, Clarence Seedorf, sorry. Clarence Seedorf itu 2014 langsung ngelatih Milan senior, 22 pertandingan 1,5 poin doang per game ya. Ya maksudnya ya dia sebagai pemain bagus, cuman ya lu begitu lulus ke pelatihan ambil lisensi, menurut gue sih nggak bisa langsung lompat gitu. Ibaratnya lu kayak sekolah nyetir Ananda, lu sekolah nyetir begitu lulus kan ya udah lu berhasil untuk bisa nyetir di jalanan normal ya. Mungkin lu latihan juga di awal jalanan komplek dulu, jalan raya, jalan tol, nggak langsung jadi pembalap F1 kan, nggak langsung jadi pembalap NASCAR, Le Mans gitu. Lu ya jalurnya harus ya dipakai untuk seharian dulu, baru lu ikut balapan. Mungkin kalau emang lu mau jadi balapan tarkam, balapan ya race yang itu dulu gue nggak tahu sih kalau levelnya balapan ya. Cuma intinya nggak bisa langsung balapan F1 begitu udah lulus sekolah nyetir gitu. Ya ini jalurnya Cifu udah bener sih, udah bener dia 2025 ini akhirnya resmi menjadi pelatih Parma gitu. Dan 13 pertandingan yang ia mainkan itu cukup krusial. Ya memang walaupun cuma 1,2 poin ya di bawah di atas seri lah, tapi di bawah 2 masih gitu. Tapi ya 13 pertandingan ini membawa Parma bisa bertahan di Serie A musim depan. Yang sebelumnya berada di zona degradasi, tapi ini dia berhasil bawa lagi ya. Pertandingan pertama dia tuh langsung lawan Bolonya. Lawan Bolonya itu dia menang 2-0, walaupun pertandingan selanjutnya dia kalah lawan Udinese 1-0, seri lawan Torino, lawan Monza yang juru kunci, lawan Verona juga yang papan bawah gitu. Terus setelah itu menariknya ia berhasil menyerikan Inter, menahan seri ya. Walaupun di sini ya gue ngerasa ini serinya karena kesalahan Inter. Cuman ya dia berhasil gitu. Lawan Fiorentina juga bisa nahan seri, bahkan lawan Juventus menang, Lazio ditahan seri, Napoli ditahan seri, lawan Atalanta menang walaupun giornata terakhir ya. Tapi ini yang membawa Parma bisa bertahan gitu di peringkat berapa gue lupa ya, cuman 16 atau 15 gitu. Cuman 3 kemenangan, 7 seri, 3 kalah itu untuk pelatih yang masuk di 13 pertandingan terakhir. Kondisi banyak lawan 5 besar, 6 besar ya, ada Lazio, Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, nggak kalah itu. Lawan 5 besar nggak kalah ya, sorry aja nih, nggak kalah lawan 5 besar. Lawan Bolonya ya, Bolonya bahkan menang gitu. Tim yang gagal di kalahkan Inter musim ini, Bolonya dan Juventus menang. Itu dia. Memang secara permainan yang gue lihat di Parma musim ini bukan yang wah banget, teman ya oke lah Parma gitu dengan materi seadanya. Tapi yang gue lihat sih ya ketika lawan Inter apalagi ya, Cifu membuat Parma ini nggak gampang dikalahkan. Udah kalah 2-0, bahkan Inter sebenarnya bisa kill the game dengan 2-0, cuman ya di babak kedua entah apa yang dia perbuat, dia berhasil menyamakan kedudukan gitu 2-2. Memang gol-golnya Parma juga serangan balik mereka dari Angel Boni, Dennis Man, terus siapa lagi tuh yang Romania satu lagi gue lupa, terus si Bernabe gitu. Cuman ya dengan pemain seadanya dan waktu yang singkat lumayan oke. Gue lihat permainan Parma ketika lawan Inter, dan ketika menahan imbang Napoli pun ya 0-0 ya, itu membuat Inter ada harapan untuk juara. Itu gue ngelihat Parma nggak cuma
main bertahan doang juga dia membutuhkan maksudnya ngincer kemenangan juga gitu, itu kan beresiko sebenarnya. Jadi ya Cifu ini bukan, walaupun megang tim yang secara kualitas individu di bawah tim melawan tim yang di atasnya gitu, cukup oke dia memberikan game plan atau skema permainan ya. Kalau orang yang bilang juga banyak yang bilang oke, ini bagus Cifu nggak perlu ganti formasi ya dari Conte ke Inzaghi, tetap pakai 3 back juga, ini Cifu tetap 3 back ya. Cuman 3 backnya Cifu ini sih kalau gue lihat-lihat ya coba gue ambil contoh ketika, jangan pas lawan Atalanta deh, ketika lawan Napoli deh ya, gue ambil squadnya ya, dimana dia sebenarnya dia pakai satu gelandang bertahan juga, jadi mungkin kayak 3-1-4-2 juga kan. Kalau Inter ada Hakan atau ada Brozovic dulu di Inzaghi gitu. Ini dia makanya kalau nggak si Keita itu si Hernani biasanya ya. Dan gue sih belum terlalu ngelihat permainan Keita ini, apakah dia cuman defensive midfielder murni yang ngebantu defense dan motong atau ngerusak ritme lini tengah lawan, atau memang tipe gelandang yang ya bisa supply juga kayak Hakan, kayak Brozovic gitu. Terus untuk backnya ya ini kan ada satu nama juga yang lagi diincar Inter juga untuk mungkin jadi pelapis Bastoni, ya itu Leoni ya, Giovanni Leoni ya kalau nggak salah namanya ya. Ya itu juga satu pemain muda yang oke juga sih kalau gue lihat highlight-highlightnya ya, cukup potensial lah untuk di lini belakang. Kalau untuk dua striker ini sebenarnya mirip-mirip ya. Boni ini juga sering narik ke bawah gitu, maksudnya jemput bola ke bawah juga loh. Kalau misalnya dalam skema build up atau skema counter attack tuh di kadang-kadang ya ikut dari bawah dulu gitu, nggak langsung nunggu minta bola di depan gitu. Ini mirip kayak Lautaro juga sih sebenarnya. Terus ya walaupun terakhir 3-5-2, cuman di awal-awal tuh si Cifu sempat pakai 4-3-3 juga loh sebenarnya. Ketika lawan Bolonya tuh masih pakai 4-3-3, dan ketika ngelatih Inter Primavera tuh lebih sering 4-3-3 juga sebenarnya. Ya gue nggak tahu ini 3-5-2 itu menyesuaikan strategi barunya atau menyesuaikan pelatih lamanya Parma ya. Gue juga lupa dulu sebenarnya, kayaknya 4-3-3 juga deh, karena Dennis Pan kan ya maksudnya Parma dulu di awal musim lebih sering nyerang lewat sayap gitu. Jadi ini awal-awal juga 4-3-3 deh sebenarnya ini Parma, tapi bukan tiba-tiba sih, tapi ya di pertandingan keberapanya gitu ia merubah menjadi 3-5-2. Oh ternyata ketika lawan Inter justru dia ganti ya, jadi di Giornata ke-31 setelah 5 pertandingan sebelumnya ia langsung ganti ke strategi 3 back. Nah mungkin udah siap-siap juga kali ya, ini gue lawan Inter, saatnya gue menunjukkan bisa pakai 3 back nih. Gue udah tahu nih Inzaghi bakalan ke Al Hilal akhir musim nih, kayaknya gue harus nyoba 3 back nih lawan calon tim gue. Dia mungkin udah kayak gitu kali ya ketika lawan Inter kemarin ya. Dan ya kalau ngomongin tadi gue sempat nyinggung juga ketika di Primavera, track record Cifu itu ya menang juara gitu, juara di musim 2021-2022. Makanya ketika ia resmi udah ada banyak media yang memberitakan kalau si Cifu ini pengen pemain-pemain Primavera, ketika ia megang Primavera itu dipanggil-panggilin ke tim senior, ada yang ditarik lagi bahkan. Kayak Giovanni itu di ini ya, Fabian. Itu Giovanni Fabian ya. Itu kan di Bolonya itu dia punya klausul buyback lagi 12 juta katanya. Dia pengen si Fabian ditarik lagi. Terus Valentin Carboni ya kalau udah sembuh masukin ke squad. Franco habis dari pinjaman dibalikin gitu, Franco Carboni.
Terus ada lagi siapa ya? Pokoknya tapi ada beberapa nama juga yang menolak. Maksudnya menolak adalah ya ini masih di Primavera. Mereka prefer untuk main ke U23 kan kayaknya musim depan ya, musim depan sih kayaknya. Ini ada beritanya soalnya di media, ada beberapa pemain yang pengennya main di U23 di Serie C gitu kan. Inter ada punya tim mudanya juga ya. Ini ada kayak Giacomo De Pieri, ada Matteo Cocchi, Enrico Baldini, Mike Aido gitu, Venturini, Alexander Topalovic. Jadi pemain-pemain itu tuh udah siap untuk berlaga di Serie C dan dipegang oleh Stefano Vecchi juga ya, pelatih yang pernah megang Inter satu pertandingan ya kalau nggak salah ya, ketika lagi habis pergantian pelatih ya. Jadi ya gue nggak tahu nih apakah Cifu bisa mendapatkan pemain-pemain yang ya harapkan untuk datang ya. Waktu itu kan Cesc Fabregas juga kalau ke Inter udah syarat kan, pengen pemainnya lebih diremajakan, lebih muda. Nah ini Cifu lebih hemat lagi. Dia nggak butuh pemain kayak, ya gue nggak tahu sih dia nyebut pengen Niko Pas atau enggak, atau pengen kayak Buni atau enggak, kan udah ada rumornya. Tapi ya dia karena orang dalam tahu finansial Inter, walaupun habis dapat 130 juta, dia nggak mau hambur-hamburkan. Dia pikir udah main Primavera gue aja kemarin, panggilin lagi, suruh main di Inter gue bisa pegang. Nah ini mungkin gue ini dulu ya, gue bacain beberapa pemain yang memang di musim 2021-2022 menjadi andalnya dia di Primavera gitu. Ada nama-nama kayak yang udah melambang buana kayak Cesare Casade, sekarang di Torino ya, habis Inter jual ke Chelsea. Di Torino di loan apa dibeli ya? Ya cuman siapa tahu coba bisa ditarik lagi karena itu main potensial gitu. Maksudnya tim sekelas Chelsea punya, maksudnya niat ngebeli dia berarti ada sesuatu kan, ada something di dirinya gitu. Terus ada yang tadi Fabian udah gue sebut, Carboni tadi gue sebut, Nicola Iliev, terus Fontana Rosa ya. Fontana Rosa gue juga nggak tahu kenapa musim kemarin, ya mungkin untuk jam terbang ya, musim kemarin dia dipinjemin ke tim Serie C apa D gitu. Padahal Fontana Rosa menurut gue salah satu yang potensial juga untuk melapisi Bastoni gitu, dibandingkan si Palacios yang ke Monza juga nggak bagus-bagus banget ternyata ya dengan Fontana Rosa menurut gue. Terus sang kapten ya, Sang Ali itu cukup vital juga di tangannya Cifu sebagai defensive midfielder di 4-3-3-nya. Terus ada ini juga Giacomo Stabile, Thomas Berenbrouch juga pernah ia pegang ketika di Primavera. Terus ini mungkin yang agak terbaru-baru lagi kayak ini Gabriel Martinelli, tapi Gabriel Martinelli beda lah sama yang di ini ya, di Arsenal. Enggak, itu di Atlanta deh Gabriel Martinelli, sorry. Mike Aidu tadi ya. Mike Aidu itu dia lebih sering pasang di bek kanan. Dia pernah udah debut juga kan di tim senior Inter. Alexander Stankovic dia panggil lagi. Terus Giacomo De Pieri sih yang ia agak bener ngebet ya. Ini De Pieri juga udah kemarin dia debut juga nggak sih di Serie A gitu, gue agak lupa juga apa di UCL ya dia debutnya ya. Nah itulah nama-nama yang pernah dipegang oleh Cifu. Gue nggak tahu apakah bakal didaftarkan sebagai pemain, masih sebagai pemain Primavera terus bisa dipanggil ke tim senior atau langsung dipromosikan ke senior, atau ada yang milih ya udahlah gue main di Serie C dulu aja gitu sama Vecchi. Ya kita nantikan aja karena terdekat kan 18 Juni lawan Monterrey ya. Ya kayaknya nggak berani untuk bongkar banyak-banyak dulu gitu. Pemain yang ada dulu aja dimanfaatkan. Yang udah datang 2 pemain baru kan, Petar Sucic sama Henrique ya, Luis Henrique. Ini sebenarnya memang bukan permintaan Cifu 2 pemain baru ini, karena udah dibeli dari zaman Inzaghi dari Januari kan, mana si Sucic
Enrique baru akhir-akhir musim ini dideketinnya gitu. Cuman gue ngelihat Enrique ini ya semoga tidak jadi di Albert ya, dia punya skill, dia punya speed gitu. Shooting outside kotak penalti juga lumayan oke, bisa di kiri bisa di kanan juga. Nah ini makanya kalau misalnya Inzaghi main 4-3-3, gue sih mau nyoba dia untuk sebagai sayap kanan atau sayap kirinya gitu, di depan gitu, wing kanan atau wing kiri. Karena kan Zalewski juga masih ditangguhkan lah ya. Ini kayaknya Zalewski kalau nggak dibawa ke FIFA World Cup ya, kalau belum dipermanenkan, karena kontrak minjemnya cuma sampai Juni doang, 1 Juni gitu. Tajun Bukanan gue nggak tahu, cuman harusnya dia udah balik, tapi didaftarkan atau tidak, karena daftar terakhir hari ini atau besok gitu ya. Daftar terakhirnya kalau nggak salah tanggal 10, berarti daftaran registrasi main untuk FIFA World Cup ya. Jadi ya pemain Serie A, pemain musim lalu lah yang bakal didaftarin kurang lebih. Gua nggak tahu si Acerbi kemarin dia nolak ke timnas, apakah dia nolak juga untuk main FIFA World Cup, tapi kayaknya nggak boleh, dia kan digaji oleh FIFA World Cup ya. Kalau timnas kan emang panggilan Call of Duty gitu ya. Gue nggak expect apa-apa sih, nggak expect dan nggak berharap apa-apa sih untuk FIFA World Cup. Walaupun Opta menulis ya, Opta nih emang sering ini aja, pengen nyenengin fans Inter aja. Dia naruh Inter di posisi keempat, tim dengan chance terbesar menjuarai FIFA World Cup gitu. Yang pertama itu tetap PSG, kedua ada kalau nggak salah Munchen dan Madrid gitu, atau City gitu, keempat Inter, ada Chelsea juga di bawahnya. Dengan keterbatasan Inter saat ini ya, nggak ada pergantian pelatih gitu, terus ya hasil ketika lawan PSG kemarin gitu di final UCL ya agak sulit sih untuk kalau mau jadi juara gitu. Padahal di grup sih sebenarnya ya lawan-lawannya terbilang enteng lah ya, Monterrey, Urawa Red sama River Plate. Lolos dari grup aman lah. Cuman ya selanjutnya gua nggak tahu akan seperti apa. Persiapan Cifu berarti cuman nggak nyampe 2 minggu, kurang lebih 10 harian. Ya sekarang tanggal 9, nanti kita berangkat mungkin di tanggal 16 atau 17 udah berangkat gitu. Jadi ya kita dukung aja Cifu. Intinya mah manajemen udah memutuskan, ya kita sebagai fans cuma bisa ngedukung doang keputusan manajemen. Ya Cifu sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tadi gue bilang kan track recordnya jalur udah tepat dari tim Yacht, terus track record dia di Serie A musim kemarin lawan tim-tim besar lumayan oke. Ya Inter tahu sendiri kan, lawan tim besar musim lalu nggak bisa menang, lawan Milan nggak menang, lawan Napoli nggak menang, Juve nggak menang, cuman Atalanta doang, Bolonya nggak menang, Atalanta dan Roma doang paling, Lazio lah, sisanya kalah dan seri lah intinya. Semoga Cifu bisa membawa mentalitasnya ketika ia menjadi pemain juga ya. Nah ini mirip-mirip kayak, kalau ini mirip-mirip kayak De Rossi sih sebenarnya. Ya walaupun beda ya, De Rossi legendanya Roma, dari awal di Roma ya ujung-ujungnya cuman gerusak Cifu doang ke Boca Juniors. Cuman Cifu di Inter ini banyak histori lah, treble gitu. Dan kalian kalau masih inget ya, ya Cifu kan jadi salah satu pemain yang ikonik selain Peter Cech dengan apa namanya ini, helmnya yaitu dia juga dapat, bukan dalam tanda kutip ya, dapat helmnya itu ketika bermain di Inter gitu. Tabrakan benturannya itu ketika main di Inter, gue lupa lawannya ya, tadi gue sempet nemu tweetnya, kalau nggak salah Torino atau apa ya, gue make sure biar nggak salah, gue juga lupa ya, inget lawan Chievo tanggal 6 Januari 2010. Jadi Cifu sebagai pemain sudah sebenarnya udah ya, dia udah retak gitu loh palanya, tapi masih mau bangkit lagi gitu. Ya mirip kayak Acerbi juga ya, Acerbi udah kanker terus bapaknya meninggal segala macam. Ini Cifu
sebagai main tipe yang tidak mau menyerah gitu. Nah, semoga dia punya mentalitas itu juga ketika dia sebagai pelatih gitu. Sebelum peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan, ya masih ada kesempatan untuk menang. Melawannya siapapun, percaya sama tim sendiri, percaya sama strategi sendiri, bisa Cifu untuk itu ya namanya pelatih muda ya butuh jam terbang pastinya. Dan sebenarnya Inter ya bukan, gua harap sih bukan jadi tim yang sebagai batu loncatan gitu ya. Harusnya gue pengennya punya pelatih yang memang udah matang gitu, kayak Conte gitu. Inzaghi juga ya mungkin penyempurnaannya di Inter ini ya, tapi tadi baik lagi manajemen menunjuk ya, semoga Cifu bisa berlari dengan cepat dengan Inter, dalam tanda kutip ya, berlarinya di sini ya langsung memantapkan Inter dalam segala aspek ya, permainan, manajemen, manajerial. Nah, ini yang menarik, asisten pelatihnya belum ketahuan karena banyak nama ya, dari siapa nih ya, dari Walter Samuel kan dia sekarang lagi di timnas Argentina ya. Dia katanya diajak buat ke Inter, tapi kata Scaloni Samuelnya nolak, mau tetap di timnas itu. Terus ada lagi nama-nama memang yang gua tidak familiar sebenarnya ya. Ntar gua baca dulu, gua cari lagi nih, calon asisten pelatih Inter. Di sini ada bawaannya dari ini sih, bawaannya dari Parma bukan ya? Namanya adalah Giovanni Martusciello. Terus Paolo Orlandoni juga ya, kiper legendaris juga yang pensiunnya di GBK. Dan satu nama yang menarik ini ada, sebenarnya udah jadi pelatih ya beliau, itu ada Luca Gotti. Luca Gotti yang sebenarnya udah pernah ngelatih tim Serie A ya, Lecce ya, musim lalu juga ya latih, cuman dia mau turun gunung jadi asisten pelatih di Inter Milan ya. Ya gue harap ini dapat yang klop gitu, karena walaupun asisten dalam tanda kutip ya, cuman ya dalam sebuah tim butuh banget. Contohnya nih timnas Indonesia ya, asistennya sampai 3 nih, Alex Pastor, Dani Lanzat, sama satu lagi siapa aku lupa. Pokoknya ya dia membuat tim yang oke. Jadi ya si Alex Pastor ngelatih bagian mana, mungkin itu defense di tengah, gue lupa deh. Dani Lanzat yang mana, Kluivert fokusnya di mana. Jadi masing-masing bisa membagi fokus dan tapi tetap dinaungi oleh si head coachnya itu gitu, si Cifunya ini, untuk menyusun strategi, rencana segala macamnya gitu. Semoga dapat yang klub yang mungkin Jajang Nurjaman boleh, siapa, Kurniawan Dilianto juga boleh, Ceking. Intinya yang cocok sama Cifu. Oke. Terus apa lagi? Tadi gue mau bahas tentang perakiraan formasi mungkin ya. Maksudnya dengan kondisi yang sekarang akan seperti apa dipegang oleh Cifu gitu. Ini sih gue pikirnya sih nggak bakal terlalu beda ya. Mungkin dia tetap akan 3-5-2. Cuman 3-5-2 di sininya yang mirip-mirip lebih ke Conte sih, bukan yang se-fluid Inzaghi, mungkin tidak yang tiba-tiba si Biseknya bek kanan Whiteside-nya bisa tiba-tiba ke depan juga nantinya, terus atau ACRB yang tiba-tiba ke depan, rotasinya seperti apa. Itu sih gua rasa nggak akan se-ekstrim, bukan ekstrim ya, nggak akan se-fluid itu juga ya kalau berkaca dengan pertandingan di Serie A 13 pertandingan itu gitu. Mungkin akan seperti Conte yang lebih menunggu dulu, baru reaktif kemudian gitu, sabar. Yang penting solid dulu di defense, karena secara jumlah kebobolan ya lagi-lagi sabar, tolong
maafin, karena secara jumlah kebobolan 13 pertandingan 13 gol mereka kebobolannya. Untuk tim sekelas Parma, satu pertandingan 1 gol udah lumayan lah ya. Maksudnya lu bukan tim papan atas yang, apalagi maksudnya gak dikasih warisan defense yang bagus gitu oleh pelatih sebelumnya. Giovanni Leoni juga cedera kan, terus si siapa tuh yang orang Argentina Australia juga sempat cedera juga, si Sati gitu. Jadi memang walaupun ujung-ujungnya jumlah kebobolannya miss 14 ya, cuman kan ketika Cifu megang kan dia cuma kebobolan 13 gitu. Dan ada 5 atau 6 tim top di antara 13 itu. Jadi secara defensif harusnya solid ya. Dia juga mantan back gitu. Mantan back ya, dia tau lah cara menyusun pertahanan yang baik seperti apa, mengarahkan pemain-pemain belakangnya yang baik seperti apa ya. Gue rasa itu ya udah di atas, udah di luar nalar lah untuk secara pelatih yang tadinya back gitu. Pertahanan udah pasti jadi fokus utamanya dia gitu. Cuman ya untuk nyerang sih, karena baru ngelatih tim sekelas Parma ya, gue baru ngeliat nyerang dia counter attack gitu, bukan yang position football atau build up dari belakang segala macam. Gue belum melihat itu sih. Cuman ya kalau untuk main di Inter mungkin ya di sini untuk back gue rasa Bastoni, De Vrij dan Pavard. Gue Pavard sama Bisek 50-50 sih, karena Pavard di final UCL belum fit banget. Bisek juga kemarin final UCL cedera kan. Mungkin pertandingan pertama bakal Pavard dulu kali, atau bahkan Darmian, who knows, tiba-tiba Darmian balik lagi ke permukaan. Cuman ya sementara itu 3 back itu. Back kiri, back kanan, entah kenapa Di Marco kayaknya akan butuh kerja ekstra keras kalau mau dapetin tempat utama lagi ya. Gua rasa si Carlos Augusto mungkin pertandingan pertama bisa merebut tempat itu bersama Dumfries di kanan tentunya, atau bahkan Luis Henrique kalau misalnya di beberapa hari ini bisa menunjukkan performa yang bagus, dia bisa jadi di kiri dulu. Tapi kayaknya kalau kiri kanan Dumfries itu terlalu ofensif lah ya. Kiri Henrique, kanan Dumfries ya, mungkin kalau Augusto gitu. Ya tengah tetap Hakan, Barella. Untuk Miki gua rasa di sini Parma lagi. Cifu akan mereplace dia, entah itu dengan Fratesi atau Zielinski. Feeling aja sih ini. Feeling aja kalau melihat skuadnya Parma ya. Maksudnya ketika Parma lawan Napoli itu kan Keita, Hernani, Som di tengahnya gitu. Cuman bukan masukin Adrian Bernabe langsung gitu. Maksudnya yang tipe gelandang mereka yang ofensif kan kayak Bernabe, terus ada Dennis Man gitu. Jadi kayaknya yang balance dulu deh kayaknya ya. Kayaknya lebih ke Zielinski, makanya gue ya kalau striker ya udah pasti Lautaro satu tempat, satunya Thuram sih. Siapa lagi belum beli striker kan, soalnya kan kabar Højlund nih, nggak tahu nih Højlund jadi target utama atau enggak nih sebenarnya, atau cuman pengalihan isu tahu siapa nanti. Ya untuk Taremi kayaknya nggak tahu dia di perpanjang gak sih, gue lupa. Dia kontrak 1 musim atau 2 musim, kayaknya sih 2 musim ya, masih ada sebenarnya. Jadi ya pasti dibawa dia. Cuman ya Thuram dulu di awal-awal, jadi yang berubah cuman
Di Marco sama Mkhitaryan sih kayaknya yang berubah dari skema Inzaghi biasanya sih. Itu sih prediksi gue sementara ya. Untuk kalau Inzaghi kan ya Inzaghi Conte yang punya peran vital adalah Hakan Calhanoglu atau pemain yang ada di playmaker di tengah gitu. Kalau zamannya Cifu, who knows siapa, gue belum tahu. Bisa jadi Barella mungkin yang paling vital nanti. Bisa jadi bahkan perannya striker yang lebih sering jemput bola. Perannya Lautaro akan lebih dibutuhkan di skema Cifu nantinya. Ya kita lihat di pertandingan pertama sih, karena pertandingan latihan atau uji coba juga belum ada kan, nggak ada, jadi kita belum bisa ngelihat. Ya beda, pasti akan beda lah dia Cifu megang Parma dengan megang Inter dengan kapasitas main yang ada sekarang. Lagi pula ya maksudnya tim Inter kan nggak banyak berubah sebenarnya kan, jadi secara pelatih memang berubah, cuman secara muscle memory ya walaupun pelatihnya beda, cuman pasti ada muscle memory dan punya insting bermain sendiri ketika di lapangan. Maksudnya main sendiri maksudnya bermain mengikuti apa sih, bukan instruksi, apa sih namanya, kata gue lupa, jadi tiba-tiba ininya kata yang tepat, maksudnya mengikuti kemauan sendiri, bukan kemauan ya, maksudnya ya seperti biasanya gitu, udah muscle memory aja, udah otomatis gitu ya, bermainnya tetap fluid seperti zaman ini lagi. Bisa jadi juga kan karena udah berapa tahun bermain dengan skema seperti itu. Kalau memang masih bagus atau masih bisa diterapkan, entah itu third man run-nya atau build up dari bawahnya atau long ball-nya seperti apa, mungkin masih bisa tetap dipakai oleh pemain-pemain Cifu nanti gitu. Oh ya, untuk kiper tadi gue belum nyebut Sommer atau Josep Martinez. Untuk ya ini kayaknya tetap Sommer dulu ya, kiper yang tepat untuk Inter saat ini. Jadi mungkin itu aja ya, intinya ya kita dukung aja Cifu sebagai pelatih Inter. Gua sih untuk musim depannya ya, kalau gue pribadi atau gue kalau misalnya bisa memposisikan sebagai manajemen, gue akan tetap menuntut ada satu trofi untuk Inter musim depan. Ya bebas itu mau itu cuman Copa atau mau Super Copa doang. Ini harus jadi salah satu trademark, bukan trademark sih apa ya, batasan buat Cifu kalau mau lanjut musim depannya lagi gitu. Ini kontraknya sebenarnya sampai 2027, cuman minimal harus bisa melampaui Inter musim sebelumnya, di mana ya musim kemarin, musim ini Inter gagal meraih title apapun atau zero totally ya. Jadi pasti harapan manajemen juga musim depan harus ada dituntut satu trofi lah, kayaknya sih Copa atau Super Copa lah minimal diseriusin gitu untuk dapet trofi. Scudetto gue balik ngelihat ini dulu ya, ngelihat tim-tim lawan dulu. Milan akan berbenah seperti apa dengan Allegri-nya. Juventus, artinya siapa ya kalau Juventus ya? Gue belum nemu, belum baca lagi. Sorry ya. Conte datengin pemain siapa lagi nih? Pasti kan Conte stay, ada maunya dong, pengen ada tuntutannya dong, pengen pemain yang mana lagi gitu yang didatengin. Lazio, Roma, Atalanta juga dengan Roma dengan Gasperini akan seperti Atalanta atau tidak. Atalanta dengan siapa lagi gue lupa lagi, dengan pelatih barunya lah, intinya akan bisa menggigit ketika zaman Gasperini atau tidak gitu. Balik lagi sih itu chance Inter Scudetto akan bergantung sama lawan-lawannya juga. Cuman kalau pole position masih menurut gue tetap Napoli untuk musim depan. Apalagi kalau Conte dikasih pemain-pemain yang dia mau di musim depan, itu nggak ada pemain yang cabut, main vital yang cabut lagi ya. Oke sih. Lukaku stay kan ya. Osimhen bakal belum kejual tuh. Mas statusnya habis dari Galatasaray kan balik lagi ke Napoli. Kalau dia bisa
duetin Osimhen Lukaku, gokil tuh. Prediksi gue itu aja sih sementara untuk line up Cifu seperti apa, terus Cifu akan bermain seperti apa, ya gue nggak terlalu mendalam lah, dasarnya doang. Gue juga bacanya dari beberapa berita di media, terus dari statistik yang sebelumnya gitu ya. Itu aja sih paling ya. Udahlah, takutnya memorinya habis lagi nih. Nggak cukup lagi, potong-potong lagi. Si editor si Alvin ribet nih nyambungin ya. Oke, ya mungkin terakhir gue mau ngajak teman-teman juga untuk komen ya. Kira-kira Cifu akan seperti apa dan finish di posisi berapa untuk seri A aja ya, untuk seri A musim depan. Apakah bisa Scudetto mungkin menurut kalian, atau yang 4 besar zona UCL yang penting. Terus satu lagi ya, Cifu ini sebenarnya salah satu pemain favorit gue juga era itu ya. Gue sebenarnya kan era sekarang gue udah sering nyebut ya Di Marco. Pemain favorit gue tuh sebenarnya mirip-mirip setiap era gitu. Dia lefty, bisa free kick, ya larinya kenceng, ya relatif lah. Musim ini era-era ini ya Di Marco ya punya kaki kiri yang oke, bisa free kick. Musim ketika Inter treble salah satunya juga Cifu. Dia main back ya, bisa main di kiri, bisa main di tengah. Terus punya sering dari zaman di Ajax, di Roma dia udah sering jadi free kick taker juga. Di Inter sih yang agak jarang ya, karena ada ketutup main-main lainnya. Ada Ibrahimovic juga waktu itu, ada Sneijder, ada yang lain-lainnya. Cuman gue lupa ingat kalau momen yang memorable di gue, cuman ya itu ketika dia cetak gol free kick di match up kayak di Serie A, cuman lawannya gue lupa itu. Terus ya kalau zaman sebelum Cifu atau zaman lebih lama lagi, Recoba. Nah kalau kalau untuk Cifu ya, di ketika dia main, momen apa yang memorable untuk kalian ya dari Cifu gitu. Jadi tolong tulis di kolom komentar prediksi kalian Cifu bakal bisa bawa Inter ke posisi berapa di seri musim depan, dan momen memorable kalian tentang Cifu sebagai pemain di Inter. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan atau menonton episode ini sampai habis. Sorry kalau banyak kekurangan ya, karena gue ngetek sendiri dan beritanya juga baru banget gue baca-baca. Terus jangan lupa like, comment, dan share kalau kalian suka channel ini. Kalau kalian suka bahas Serie A, share ke teman-teman kalian yang juga suka nonton Serie A ya, biar ekosistem kita semakin berkembang. Kita udah banyak channel-channelnya yang lain mungkin, tapi tidak terlalu spesifik bahas Serie A kan. Ini salah satu yang lumayan spesifik dan sering, dan emang setiap episode bahas Serie A sih gitu. Jadi share ke teman-teman kalian, join juga di grup WhatsApp ya, linknya ada di deskripsi, dan bantu support juga kalau kalian mau melalui link saya di deskripsi. Thank you teman-teman sekali lagi, terima kasih. Forza Inter, Forza Serie A, Forza Pinball, bye bye.